Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengatur bisnis akan mempresentasikan presentasi kami dengan tema mengorganisasikan perusahaan bisnis. Dengan anggota sebagai berikut ini, yang pertama ada Felisa Ramadhanti dengan NPM 2101 di 010199. Yang kedua ada Riko Syahputra dengan NPM 2101 di 010194. Yang ketiga ada Faiza Maulana Salsabila dengan NPM 2101 di 010174. Yang keempat ada Risidina Larasati dengan NPM 2101 di 010203. Yang kelima ada Farel Sabilillah dengan NPM 2101 di 010207. Yang keenam ada Tutara Musafira dengan NPM 2101 di 010165. Yang ketujuh ada Diva Aulianis dengan NPM 2101 di 010197. Dan yang terakhir ada Andika Mamasidan dengan NPM 2101 di 010161. Setelah perkenalan, kami akan langsung lanjut ke slide pembahasan. Selamat menikmati. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi dan bagaimana mengaitkan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Ada banyak jenis struktur organisasi yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, dan hanya dapat berfungsi untuk perusahaan atau organisasi dalam situasi tertentu atau pada titik tertentu dalam siklus hidup organisasi tersebut. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa yang akan datang. Struktur diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Sebagian besar bisnis membuat bagan organisasi untuk memperjelas struktur dan menunjukkan karyawan di mana posisi mereka dalam operasi perusahaan. Yang selanjutnya, faktor-faktor penentu struktur organisasi. Yang pertama, misi dan strategi organisasi. Bisnis yang dinamis dan tumbuh pesat membutuhkan struktur organisasi yang memungkinkan untuk lebih fleksibel, dapat merespon terhadap perubahan dalam lingkungan dan strateginya untuk berkembang. Organisasi yang stabil dengan sasaran pertumbuhan kecil dan strategi yang konservatif biasanya akan berfungsi dengan baik dengan struktur organisasi yang berbeda. Yang kedua, skala perusahaan dengan aspek-aspek lingkungan pada organisasi. Pengorganisasian merupakan bagian penting dalam proses manajemen. Dengan begitu, pengorganisasian harus dilakukan dengan kesadaran akan lingkungan eksternal maupun internal perusahaan. Sebagai contoh, Delta Airlines membutuhkan struktur organisasi yang berbeda dengan butik baju lokal. Bahkan setelah struktur organisasi terbentuk, belum tentu bebas dari eksperimen atau bahkan perombakan total sebagian organisasi yang seringkali mengubah struktur mereka. Unsur-unsur pembentuk struktur organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, spesialisasi. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, penerapan hierarki pengambilan keputusan. Yang pertama, ada spesialisasi, di mana proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan khusus yang harus dilakukan dan menentukan siapa yang akan melakukannya menghasilkan spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi ini bertujuan untuk dapat memudahkan suatu pekerjaan dilaksanakan secara efisien dan juga dapat mempermudah manajemen untuk menggantikan orang-orang yang meninggalkan organisasi. Yang kedua, ada departementalisasi, di mana proses pengelompokan orang-orang yang melaksanakan pekerjaan ke dalam unit-unit yang logis, sesuai dengan spesialisasi. Tujuannya untuk mempermudahkan koordinasi sehingga manajer puncak dapat mudah mengontrol bagaimana berbagai unit berjalan. Departementalisasi memungkinkan perusahaan untuk memperlakukan suatu departemen sebagai pusat laba, yaitu unit terpisah yang bertanggung jawab atas biaya dan labanya sendiri. Manajer dapat menggunakan informasi tersebut untuk memutuskan berbagai hal mengenai program iklan dan promosi, alokasi ruangan, anggaran, dan sebagainya. Manajer tidak melakukan departementalisasi secara acak, melainkan mengelompokkannya secara logis berdasarkan urutan atau masuk tertentu. Selanjutnya adalah pengelompokan departementalisasi. Macam-macam departementalisasi dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, departementalisasi fungsional.
Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan yang sejenis untuk membantu suatu satuan organisasi. Yang kedua, departementalisasi produk. Departementalisasi produk membagi organisasi berdasarkan produk atau jasa tertentu yang diciptakan. Yang ketiga, departementalisasi proses. Departementalisasi proses membagi organisasi berdasarkan proses yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang keempat, departementalisasi pelanggan. Setiap departemen menargetkan kategori pelanggan tertentu dengan menggunakan departementalisasi pelanggan untuk menciptakan departemen yang menawarkan produk dan memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Yang kelima, departementalisasi geografis. Departementalisasi geografis membagi perusahaan berdasarkan wilayah yang dilayani. Berikutnya adalah penerapan hierarki pengambilan keputusan. Dengan memutuskan siapa yang akan diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan tertentu dan siapa yang akan memiliki wewenang atas kelompok tertentu. Organisasi tersentralisasi. Sentralisasi dalam suatu organisasi melibatkan kemampuan pengambilan keputusan di tangan manajemen puncak. Sentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, terkontrol, dan konsisten. Tujuan utama organisasi tersentralisasi adalah melibatkan struktur hierarkis setiap kali ada kontrol yang tidak memadai atas organisasi. Organisasi terdesentralisasi. Saat perusahaan makin besar dan makin banyak keputusan yang harus dibuat, perusahaan cenderung menerapkan organisasi terdesentralisasi, di mana wewenang pengambilan keputusan didelegasikan ke berbagai tingkat manajemen di bawah manajemen puncak. Desentralisasi merupakan pandangan umum di perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi lingkungan yang kompleks dan dinamis. Tujuan utama dari organisasi desentralisasi adalah untuk mengurangi jumlah beban dan tanggung jawab secara merata di antara manajemen bawah dan menengah. Organisasi tinggi dan datar. Organisasi tinggi memiliki banyak tingkat hierarki, rantai komando yang panjang, tapi rentang kendali yang sempit. Pengambilan keputusan adalah terpusat dengan pendelegasian yang terbatas. Itu umum diadopsi oleh bisnis yang sudah mapan. Saat organisasi semakin berkembang, biasanya organisasi tersebut menjadi makin tinggi strukturnya. Organisasi datar memiliki sedikit tingkat hierarki, rantai komando yang lebih pendek, tetapi rentang kendali yang luas. Pengambilan keputusan adalah terdesentralisasi dengan lebih banyak pendelegasian daripada struktur tinggi. Rentang kendali. Rentang kendali menunjukkan berapa banyak orang yang menjadi bawahan seorang manajer dan kepada siapa manajer bertanggung jawab. Dalam struktur organisasi datar, jumlah orang yang langsung dikelola oleh satu supervisor atau rentang kendali manajer tersebut biasanya lebih lebar. Dalam organisasi tinggi, rentang kendali cenderung lebih sempit. Kemampuan karyawan dan keterampilan manajerial supervisor mempengaruhi lebar atau sempitnya rentang kendali. Penerapan hierarki pengambilan keputusan, yaitu proses delegasi. Delegasi adalah proses ketika manajer mengalokasikan pekerjaan kepada bawahan. Secara umum, delegasi mencakup menetapkan tanggung jawab, memberikan wewenang, serta menciptakan akuntabilitas. Dari proses delegasi tersebut, terdapat 3 bentuk wewenang dalam bentuk wewenang lini, staf, serta komite dan tim. Wewenang lini yaitu struktur organisasi yang wewenangnya mengalir ke atas dan ke bawah rantai komando dari pucuk pimpinan perusahaan ke bawahannya. Perusahaan sangat mengandalkan departemen lini yang langsung berhubungan dengan produksi dan penjualan produk tertentu. Wewenang staf yaitu wewenang yang didasarkan pada keahlian khusus dan biasanya melibatkan tugas memberikan saran dan nasihat kepada manajer lini. Wewenang komite dan tim yaitu wewenang yang diberikan kepada komite dan tim yang kerjanya terlibat dalam kegiatan harian perusahaan. Bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Ada 4 bentuk dasar struktur organisasi yang mencerminkan tren umum yang diikuti kebanyakan perusahaan. Yang pertama, struktur fungsional. Struktur organisasi yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas kelompok. Struktur ini digunakan oleh sebagian besar bisnis kecil hingga menengah yang biasanya menggunakan struktur berbasis fungsi bisnis. Struktur divisional yaitu struktur organisasi di mana divisi-divisi korporat beroperasi sebagai bisnis yang bersifat otonom di bawah naungan korporasi yang lebih besar. 3. Struktur matriks.
Struktur organisasi yang dibentuk dengan cara menumpang tinggikan satu bentuk struktur pada bentuk struktur lainnya. Terkadang dalam struktur matriks, yaitu perpaduan antara dua struktur yang terpisah, lebih disukai daripada struktur yang sederhana. Di sebagian perusahaan, organisasi matriks adalah alat ukur sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek khusus dan hanya mempengaruhi satu bagian perusahaan. Yang keempat, struktur internasional. Struktur organisasi internasional bermunculan dalam merespon kebutuhan untuk memproduksi, membeli, menjual di pasar global. Pendekatan struktur organisasi yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan memproduksi, membeli, dan menjual di pasar global. Lalu ada desain organisasi abad ke-21. Yang pertama, organisasi tim. Organisasi tim hampir sepenuhnya bergantung pada tim bertipe proyek, tanpa ada hal yang mendasarinya. Orang-orang berpindah dari satu proyek ke proyek lain atas dasar kemampuannya. Di antara bentuk-bentuk yang paling sering dijumpai, antara lain organisasi tim, organisasi maya, dan organisasi pembelajaran. Yang kedua, organisasi maya. Organisasi yang memiliki erat kaitannya dengan organisasi tim adalah organisasi maya atau virtual organization. Organisasi maya hanya memiliki sedikit atau bahkan tanpa struktur formal. Organisasi ini memiliki beberapa karyawan tetap dengan jumlah yang terbatas dan fasilitas administrasi sederhana. Yang ketiga, organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan organisasi yang mengintegrasikan pengembangan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pembangunan karyawan secara berkesinambungan. Dalam artian khusus, organisasi pembelajaran bekerja khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan hidup karyawan sembari secara kontinu mengubah dirinya. Organisasi informal. Struktur organisasi tidak harus berbentuk formal saja seperti yang ditunjukkan oleh bagan organisasi dan penetapan wewenang formal. Organisasi informal yaitu interaksi sosial keseharian antar karyawan yang melampaui pekerjaan formal dan relasi pekerjaan. Secara efektif mengubah struktur formal suatu perusahaan. Sisi negatif dari organisasi internal dapat memperuncing politik kantor yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan dan dapat menyebarkan informasi yang menyimpang atau tidak akurat. Kelompok informal. Kelompok informal adalah sekelompok individu yang saling berinteraksi. Mereka bisa saja adalah orang-orang yang bekerja secara formal atau yang hanya berkumpul untuk makan siang, selama jam istirahat atau setelah pulang kerja. Kedua, desas-desus dalam organisasi. Desas-desus merupakan jaringan komunikasi informal yang bisa menjalar ke seluruh bagian organisasi. Jaringan ini bisa ditemukan di berbagai organisasi, terkecuali organisasi terkecil, tetapi tidak selalu mengikuti pola yang sama, ataupun bertentangan dengan jaringan wewenang dan komunikasi formal. Yang ketiga, intrapreneuring. Intrapreneuring yaitu menciptakan dan mempertahankan inovasi dan fleksibilitas lingkungan bisnis kecil di dalam lingkup struktur organisasi yang besar dan bersifat birokratis. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.